yang kapasitor berbentuk plat sudah ya minggu yang lalu. Cuman belum selesai semua ya kapasitansi. Nah, untuk yang kapasitor yang biasa dibeli pasaran itu elko. Sebenarnya bukan silinder, itu sebenarnya plat yang dimasukkan ke dalam wadah silinder ya, plat. Oke, sekarang kalau dia berbentuk kabel koaksial seperti ini, mana rumus kapasitansinya? Nah, ini sudah kita pelajari bahwa perbedaan tegangan antara A dan B, ya, PA min PB. Dari mana Pak? Ini dari pelajaran yang lalu ya, sebelum UTS. Ya, mungkin Bapak Ibu harus lihat dulu slide-nya kembali. Bahwa PA min PB-nya itu sama dengan rho L ya, dibagi 2 pi epsilon 0 ln B per A. Rumus tegangan ya. Kalau ada 2 silinder, ada silinder kecil, kemudian ada silinder besar. Yang di antara 2 silinder ini ada bahan dielektrik. Ya. Rumus tegangannya ini, nah untuk C itu sama dengan Q per P ya, atau Q dibagi PA min PB. Nah, karena ini silinder, jadi dia kayak apa? Kawat panjang gitu ya. Jadi rumus Q-nya itu rho L kali L, ya. Kemudian dibagi, jadi masuk ke sini. Rho L ln B per A bagi 2 pi epsilon 0. Karena ini sama-sama rho L dicoret, kemudian 2 pi epsilonnya naik ke atas. Jadi 2 pi epsilon 0 L ya, dibagi ln B per A. Nah, kalau disisipkan ini epsilon 0 ini kalau zat di elektrikumnya itu udara, kalau kita sisipkan suatu bahan ya, larutan elektrolit atau apa, maka rumus C-nya itu jadi 2 pi epsilon. Epsilon ini epsilon R kali epsilon 0 ya. Atau 2 pi epsilon kali L dibagi ln B per A. Ya. Rumusnya. Kemudian bagaimana kalau kapasitornya berbentuk bola ya? Kalau tadi dalam silinder ada silinder, kalau sekarang di dalam bola ada bola. Jadi harus dibedakan, kalau tadi lingkaran tadi itu silinder, kalau yang ini bukan lingkaran, tapi ini bola ya. Ini 3 dimensi. Nah, sama rumusnya C sama dengan Q dibagi PA min PB. Kita tahu bahwa tegangan pada bola PA min PB rumusnya seperti ini ya. Ini dapat dari mana Pak? Ya ini dari slide sebelumnya ya, sebelum UTS tentang potensial. Rumusnya Q dibagi 4 pi epsilon dikali 1/A min 1/B. Kemudian kita masukkan ke rumus C. Ini dipindahin ke sini. 4P-nya naik ke atas, ini coret. Jadi rumus kapasitansi untuk kapasitor yang berbentuk bola, ya di dalam bola kecil ada bola, dan di antaranya itu dikasih bahan dielektrik. Rumusnya ini 4Pi kali epsilon 1/A min 1/B. Nah, seandainya B ini besar sekali ya, B ini dibandingkan bola yang luar ini, dibandingkan bola yang dalam ini, B yang besar, bola luar ini besar sekali. Sehingga 1 dibagi sesuatu yang besar itu mendekati 0. Jadi 1/A min 0. Jadi rumusnya sekarang 4 pi epsilon dibagi 1/A, A-nya naik. Jadi 4 pi epsilon A gitu ya. Itu rumus kapasitansi untuk kapasitor berbentuk bola. Nah, sekarang kalau di elektrikumnya itu ada 2. Ya, ini tadi sama bola, tapi zat di elektrikumnya 1.
Kalau sekarang bolanya berbentuk bola juga, tapi zat dielektriknya ada dua, epsilon 1 umpama sama epsilon 0. Ya. Nah, jadi dia nambah lagi ada R di antara A sampai R1 di sini. Kemudian ada R yang lebih besar dari R1 ya ini. Nah, rumusnya jadi seperti ini ya. Rumusnya jadi seperti ini. Dapatnya nanti PA min P tak terhingga itu umpama ini jauh banget. Sama dengan Q dibagi 4Pi ya 1 per epsilon 1 per A min 1 per R1 tambah 1 dibagi epsilon 0 per R1. Nah, setelah kita lanjutkan nanti dapatnya seperti ini. Kapasitansi dari kapasitor berbentuk bola yang zat dielektriknya ada dua. Oke, kemudian nah ini kapasitornya seri. Ya, ini rumus zaman SMP dulu. Ini membuktikan aja bahwa 1 per C itu sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Ya. Ini dibuktikan dari sini. Ya, nah ini contoh soal. Ini dulu pernah masuk di UAS juga. Contoh yang pernah masuk di UAS. Bentar. Misalkan kita mengetahui adanya sebuah dinding teflon ya di daerah X itu di antara 0 sampai A. Jadi ini X sama dengan 0, X sama dengan A. Nah, di daerah antara 0 sampai A ini bahan dielektriknya itu teflon. Ya. Dan mengasumsikan ruang hampa di daerah X kurang dari 0 dan X lebih besar dari A. Jadi untuk daerah yang sebelah kiri ini itu ruang hampa ya atau epsilon 0. Jadi permitivitasnya epsilon 0 ya. Karena epsilon R-nya nilainya 1. Begitu juga yang sebelah kanan ya. X lebih besar dari A itu ruang hampa jadi pakai epsilon 0. Kemudian di luar dinding teflon ini terdapat sebuah medan seragam ya ada E luar. E luar sebesar E0. Jadi E luar sama dengan E0 AX. Jadi arahnya ke sumbu X positif. Ya, tegangan per meter. Ya. Nah, pertanyaannya tentukan nilai-nilai untuk D, E, dan P ya di setiap titik. Ya, cari D-nya, cari E-nya, cari P-nya di setiap titik. Oke. Nah, kita ketahui bahwa untuk D itu ya D itu sama ya. D itu sama. Jadi kalau dia tegak lurus besarnya D itu sama, yang berubah itu hanya E aja nanti. Jadi D di dalam sama dengan D di luar. Ya. Atau sama dengan epsilon 0 kali E0. Ini untuk di luar nih. D sama dengan epsilon 0 E0. Di dalam juga sama, di dalam teflon D-nya epsilon 0 E0. Kemudian keluar lagi D-nya juga tetap sama, epsilon 0 E0. Kemudian untuk E di dalam, ya E di dalam itu, nah ini yang berubah. Pasti dia mengecil ya. Pasti dia mengecil. Jadi E di dalam sama dengan D di dalam dibagi epsilon. Ya. Ingat D itu sama dengan E kali epsilon ya. Jadi kalau saya, ini nggak muncul ya pulpen, nggak apa-apa. Saya pakai pulpen. Kita teruskan aja. Jadi E di dalam sama dengan D di dalam dibagi epsilon. Karena D di dalam sama dengan D di luar, jadi saya tulis juga ini D di dalam itu epsilon 0 kali E0 dalam arah AX. Kemudian epsilon sendiri ya, permitivitas bahan sama dengan epsilon R kali epsilon 0. Ini kita coret. Sehingga rumusnya itu nanti E di dalam itu sama dengan E0 dibagi epsilon R. Nah, epsilon R-nya kita lihat
besarnya 2,1. Tinggal kita hitung, berarti 1 dibagi 2,1 dikali E0. Jadi E di dalam itu sekarang menjadi 0,476 E0. Iya. Nah, kemudian kita mau mencari P. Ya. Kalau D tadi udah dapat, D di dalam itu sama dengan D di luar. Untuk E-nya sudah dapat 0,476. Nah, sekarang kita mencari P di dalam. Sebenarnya langsung aja dikurang ya. Tinggal di E0 dikurang ini sebenarnya. Biar cepat ya. Nah, tapi kita lihat dari awalnya bahwa D di dalam itu ya sama dengan D di luar ya. Sama dengan epsilon 0 E dalam tambah P dalam. Sehingga P di dalam ini kalau ini pindah ke kanan, ini pindah ke kiri, yang ini pindah ke kanan kan jadi minus. Jadi P di dalam sama dengan D di dalam. Ya, D di dalam ini rumusnya. Dikurang epsilon 0 kali E dalam. Nah, tinggal kita lihat, jadi ini sama dengan D di dalam epsilon 0 kali E0 dikurang epsilon 0 kali 0,476 E0. Jadi 1 sama dengan 1 dikurang 0,476, dapatnya 0,524. Jadi P di dalam itu 0,524 epsilon 0 E0. Kalau E di dalamnya 0,476 E0. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, D-nya itu tetap, kalau kita lihat di gambar, D-nya itu tetap ya. D-nya tetap nggak berubah. Nah, untuk E-nya yang berubah ya, E-nya di luar segini, begitu dia masuk ya. Begitu dia masuk ke dalam teflon, E-nya jadi 0,476 E0. Begitu keluar lagi, E-nya sama dengan yang di luar. Nah, begitu juga P-nya. P-nya pada saat mau masuk itu 0. Ya, P-nya 0, begitu di dalam sebesar 0,524. Keluar lagi P-nya sama dengan 0. Ya, jadi sama kayak isi baterai. Ya, jadi pada saat baterai itu dicas, P-nya naik ya, P-nya naik ya, yang D-nya ini nanti berkurang. Yang di dalam itu ya, E yang di dalam berkurang sampai suatu saat baterai itu penuh, berarti yang P ini udah sama dengan yang ngecasnya itu, jadi dia berhenti, dia nggak ngisi lagi. Ya, jadi hampir sama. Nah, kalau kita lihat di sini untuk ini datangnya D atau E itu lurus ya, tegak lurus. Nah, kalau dia tegak lurus, D-nya ini nggak berubah. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana kalau D-nya itu datangnya nggak lurus gitu, datangnya bengkok gitu ya. Nah, datangnya serong. Nah, maka dia akan nggak sama ya, jadi nggak sama. Kalau yang tegak lurus dia sama. Ya, kalau dia nggak tegak lurus, ya serong, maka yang diteruskan itu nggak sama dengan yang datang. Sama kayak cahaya ya, sinar matahari atau dari senter itu kalau kita ya tegak lurus sama dibelokkan itu beda ya. Nah, ini juga sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal. Ini pernah masuk di UAS juga ya. Ini contoh soal kalau D-nya itu datangnya nggak tegak lurus ya, tapi agak serong ya, membentuk sudut tertentu. Nah, kalau ini malah 3 dimensi ya. Ada juga soal yang 2 dimensi, ini langsung 3 dimensi. Kalau yang tadi soal yang sebelumnya ini 1 dimensi, nggak lurus. Kalau dia begini itu 2 dimensi. Kalau soal soal yang ini itu sudah masuk ke 3 dimensi ya. Jadi kartesiannya udah lengkap ini, X, Y, Z.
Oke, coba kita lihat soalnya. Bila daerah Z kurang dari 0, ya, maksudnya yang bagian bawah, Z ke atas itu positif. Kalau kurang dari 0 berarti yang bagian bawah diduduki atau ditempati oleh sebuah partikum yang aktivitas relatif seragam atau epsilon R-nya 3,2. Ya, jadi yang bawah ini 3,2. Sedangkan yang bagian atas Z lebih besar dari 0 itu epsilon R-nya 2. Nah, jika D1 ya yang diketahui itu D1, tiba-tiba ini diketahui ya. Jika D1 itu minus 30 AX, minus berarti kan ke sana tuh. Kalau plusnya ke sini, minusnya ke sana ya. Ke sana itu minus 30, 50 AY, berarti 50 ke sini, kemudian 70 AZ, berarti 70 ke sana. Ya, berarti vektornya seperti ini. Maka tentukan DN1, ya, jadi kita nyari DN1. Ya, DN itu yang tegak lurus bidang. Kemudian cari D tangan 1. D tangan 1 itu yang ini, ya, yang tegak lurus, yang sejajar dengan bidang horizontal, D tangan 1. Kemudian cari besarnya D tangan 1. Jadi kalau yang B ini masih vektor, kalau yang C ini sudah nyari skalarnya ya, besarnya. Kemudian yang D cari D1 ya. Cari D1, ini besar D1 maksudnya ya. Kalau ada tanda mutlak ini berarti cari skalarnya atau cari besarnya. Kemudian yang E cari theta 1. Theta 1 itu sudut ini. Kemudian yang F cari momen dipolnya ya, cari P1. Ya, kita mulai jawab. Nah, kita lihat untuk yang A yang ditanya DN1. Ya, berarti DN1 itu yang searah Z ya. Berarti cari DZ. Oh, berarti 70 nanokolom. Berarti yang ini. Nih, 70 nanokolom per meter kuadrat. Ya. Jadi DN1 itu 70 nanokolom. Ini ada AZ-nya ya. AZ, vektor satuan. Kemudian yang B cari D tangan 1. Ya, D tangan 1 berarti ini minus 30 plus 50 AY. Jadi yang bidang ini ya. Jadi D tangan 1 itu minus 30 plus 50 AY. Kemudian cari D tangan 1 besarnya. Ya udah, jadi ini di Pitagoraskan ya. Jadi minus, nyari besar ini itu pakai Pitagoras ya. Jadi minus 30 kuadrat ditambah 50 kuadrat diakarkan. Dapatnya 58,3 nanokolom. Kemudian cari D1. Besar D1. Berarti ini kita cari besarnya, berarti dikuadratkan ya. Dikuadratkan, ditambahkan, kemudian diakarkan. Jadi untuk besar D1 itu minus 30 ini dikuadratkan, tambah 50 kuadrat, tambah 70 kuadrat, kemudian diakarkan. Ya, dapatnya 91,1. Kemudian yang E, ya, theta 1. Nah, cos itu sisi dekat dibagi dengan sisi miring. Ya, jadi cos theta 1 itu berarti sama dengan sisi dekatnya DN1 dibagi sisi miring D1 ya. Jadi 70 DN1-nya kan 70. 70 dibagi dengan besar D1 ini 91,14. Dapatnya ini 0,768. Nah, yang kita cari tetanya, sudutnya berarti ini cos min 1 ya, atau arcus tangen. Arcus tangen. Arcus cos dari 0,768. Jadi ini dapatnya 39,793 derajat sudut ini. Nah, kemudian nyari P. P itu ingat ya, di rumusnya itu sama dengan D1 min epsilon 0 E1 ya.
atau D1 dikurang epsilon 0 D1 dibagi epsilon 1. Ya, D1 dikurang epsilon 0 kali D1 epsilon 1. Karena E itu D bagi epsilon ya. Oke, kemudian ada yang dicoret karena epsilon itu epsilon R kali epsilon 0. Jadi ini dicoret. Ini masih D1 juga. Jadi D1 dikurang D1 bagi epsilon R. D1 dikurang epsilon R-nya 2 ya. D1 dikurang setengah. Jadi kayak 1 kurang setengah. Berarti untuk P-nya itu setengah D1. Jadi minus 30 kali setengah. Jadi minus 15. 50 bagi 2 plus 25. 70 bagi 2, 35. Ya, jadi minus 15 AX tambah 25 AY plus 35 AZ. Ya, jadi kalau ada medan listrik melewati dua zat di elektrikum yang berbeda, maka dia akan dibelokkan. Ya. Dia akan dibelokkan. Nah, pembelokan ini tergantung dengan rasio dari epsilon R-nya ini. Ya. Epsilon R di zat tersebut, rasionya berapa, nanti tingkat membeloknya itu ketahuan berapa gitu ya. Nah, ini yang dicari orang umpama mau mencari bunker, cari emas, cari minyak, ya, biasanya rumus asalnya ya dari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau dia melanjutkan soal yang tadi, tapi sekarang yang ditanya yang D2-nya ya. Jadi D1 itu yang di atas, yang lanjutan tadi itu nanya yang bagian bawahnya. Jadi kalau D1 itu yang di atas ini, D2 sekarang yang di sininya yang ditanya. Pertanyaannya juga sama, cari DN2, cari tangen 2, cari D2, cari P2, cari theta 2. Oke, saya kira bisa dibaca sendiri ya. Hampir sama dengan yang slide sebelum tadi, cara ngerjainnya mirip. Ya, theta 2 dapatnya 53 derajat. Nah, di sini kelihatan pada saat dia di sini tetanya 53 ya, 53. Pada saat dia nembus theta satunya berapa tadi? Theta satunya 39 ya. Jadi dia dibengkokkan ya, dibengkokkan menuju Z. Dibengkokkan begitu ya. Jadi medan listriknya itu dibengkokkan. Set ya. Ya, sama kayak waktu di SMA dulu pelajaran tentang fata morgana. Oke, lanjut. Nah, sekarang coba contoh yang lain. Ada pertanyaan nggak? Ini nggak sambil tidur ya? Halo? Halo, Pak. Masih menyimak ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Saya harus cek dulu nih, jangan-jangan apa. Sekarang saya pernah ngomong terus ya, sampai berapa menit gitu. Ternyata sinyal saya putus ya, putus. Jadi saya ngomong tadi nggak didengar waktu gitu. Nah, makanya saya suka ngecek. Takutnya sinyal saya putus gitu ya, nggak ketahuan. Oke, masih nyimak ya. Ya, kita lanjutkan kalau begitu. Nah, sekarang contoh yang lain. Nah, ini pakai konsentrasi atom hidrogen ya. Konsentrasi atom hidrogen ya pada suatu suhu dan tekanan tertentu adalah 5,5 10 pangkat 25 atom per meter kubik. Jadi dalam 1 meter kubik itu ada 5,5 10 pangkat 25 atom. Ya, jadi ini berapa miliar ini banyak ya. Jadi kalau ditulis nolnya ini nggak muat nanti di kertas ini. Jadi 5,5 10 pangkat 25 atom per meter kubik. Nah, ketika sebuah medan listrik sebesar 4
kilopor per meter dikenakan pada unsur ini. Jadi ada sekumpulan atom hidrogen. Ada sekumpulan atom hidrogen, ya, lagi berkerumun gitu. Banyaknya berapa ya? Sebanyak ini. Kemudian kerumunan itu dikenakan medan listrik sebesar ini, 4 kilopol per meter. Nah, kemudian tiap-tiap dipol yang dibentuk oleh elektron dan inti positif atom itu memiliki panjang efektif 7,1 10 pangkat minus 19 meter. Ya, jadi D-nya ya. D-nya itu 7 kali 1 10 pangkat 19 meter. Kan kita sudah belajar dipol P itu sama dengan Q kali D ya, kalau P kecil. Tapi kalau P besar itu N per P, banyaknya atom, dibagi volume, dikali Q, dikali D. Ya. Masih ingat ya, D itu jarak kalau ada atom ya, muatan positif negatif itu masih nyatu, begitu kena medan listrik, dia menjauh ya. Nah, jarak antara muatan positif negatif yang menjauh itulah yang disebut dengan D ya, atau panjang efektif. 7,1 10 pangkat minus 19. Nah, pertanyaannya tentukan P, kemudian tentukan epsilon R dari atom hidrogen itu ya, dari bahan itu. Berapa epsilon R-nya? Nah, sekarang A dulu, kita tuliskan bahwa rumus P itu N, ya, banyaknya atom dibagi volume kali Q kali D. Nah, kita lihat kan ada di sini 5, N per P itu 5,5 10 pangkat 25 ya. Atom per meter kubik. Jadi N per P itu ini. Oke, taruh di sini ya. 5,5 10 pangkat 25. Kemudian ini muatan ya. Muatan elektron sama proton itu sama. Bedanya hanya kalau elektron negatif, kalau proton positif ya. Besar muatannya itu 1,6 10 pangkat minus 19. Kemudian jarak efektifnya itu 7,1 ini dimasukkan ke sini. Kita hitung, ternyata P-nya itu 6,248 10 pangkat minus 12 ya, kolom per meter kuadrat. Ya. Itulah P-nya. Kemudian kita mencari epsilon R ya. Tentukan epsilon R-nya ya. Tentukan epsilon R. Kita lihat di sini P itu ya ada hubungannya dengan suseptibilitas listrik. Jadi P sama dengan suseptibilitas listrik epsilon kali E. Kemudian epsilon R itu suseptibilitas tambah 1. Kemudian E di dalam ya, unsur itu sama dengan D di dalam dibagi epsilon. Atau D di dalam itu epsilon 0 kali E0 dibagi epsilon R kali epsilon 0. Ini dicoret, dicoret, dicoret. Jadi E di dalam itu sama dengan epsilon 0 dibagi epsilon R. Nah, kemudian D di dalam itu sama dengan epsilon 0 E dalam tambah P dalam. Ya. Kemudian coba kita ini pindah. Yang ini pindah ke kiri jadi minus. Jadi P di dalam sama dengan D di dalam dikurang epsilon 0 E dalam ya. Jadi ini. Oke, kita teruskan. D di dalam itu sama dengan epsilon 0 E0 dikurang E di dalam itu epsilon 0 dibagi epsilon R ya. Nah, kemudian gantian yang ini pindah ke kiri lagi ya. Pindah-pindah aja terus. Ini pindah ke kiri, yang ini pindah ke kanan. Jadi epsilon 0 E0 bagi epsilon R sama dengan epsilon 0 kali E0 dikurang P di dalam. Nah, kalau ini kita tukar, ini kita kali silang, ini ke kanan, ini ke bawah ya. Ini ke atas, ini turun ke bawah. Jadi epsilon R itu sama dengan epsilon 0 E0 dibagi epsilon 0 E0 dikurang P dalam ya. Nah, di sini bisa
kita hitung nilainya ada semua ya. Epsilon 0 itu 8,854 10 pangkat minus 12. Biasanya kalau di UTS itu ada keterangannya ya. Dikasih tahu ya. Apalagi kalau ujiannya open book, sebenarnya nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa ya, tinggal dibuka aja bukunya ada. Ya, epsilon 0-nya 8,854 10 pangkat minus 12. E0-nya tadi 4 kilopol ini ya. Jadi 4000 dibagi, kemudian ini epsilon 0 E0 8,854 10 pangkat min 12 kali ini 4000 dikurang. Nah, P di dalamnya kan dapat ini tadi. 6,248 ya. Kurang 6,248 10 pangkat minus 12. Kita hitung ternyata nilainya 1,000. Jadi ini mendekati 1 ya. Jadi hampir sama dengan hampa udara ya. Karena yang dipakai juga atom hidrogen ya. Atom hidrogen itu ya di udara. Di udara sekitar juga banyak ya. Jadi dia hampir sama kayak udara biasa ya. Epsilon R-nya itu mendekati 1 ya. Nah, kesimpulannya yang perlu kita lihat kalau kita analisis ya, bukan kasih kesimpulan, bahwa epsilon R ini bernilai besar kalau ada nggak yang bisa jawab? Epsilon R ini nilainya besar kalau dilihat dari rumus ini kalau apa? Ada yang bisa jawab? Dari rumus ini epsilon R ini nilainya besar kalau pembaginya kecil. Nah, iya. Oke, pembaginya kecil ya, bagus. Tapi belum selesai. Pembaginya kecil kalau, nah saya teruskan pertanyaan. P dalamnya besar. P dalamnya kecil. P dalamnya besar lah. Ya, P dalamnya besar. Jadi supaya epsilon R ini besar, maka yang di bawah ini harus nilainya kecil. Nah, supaya yang di bawah ini kecil, maka P di dalamnya harus besar, gitu ya. Kita kembali ke atas. Nah, supaya P di dalamnya ini besar, berarti apa nih? D-nya harus besar. Jauh. Bisa D-nya harus besar atau jumlah apa? Jumlah partikelnya juga banyak ya. Jumlah partikelnya banyak, muatannya besar, D-nya juga harus besar. Nah, gitu ya. Nah, mungkin kalau pakai air aki ya, nah, pasti P-nya lebih besar dibandingkan dengan atom hidrogen ya. P-nya pasti lebih besar. Terus D-nya mungkin juga lebih besar ya, D-nya bisa lebih besar. Nah, ini kan ada hubungannya dengan massa jenis juga kan ya. Ada hubungannya dengan massa jenis juga. Jadi dulu saya pernah ke perusahaannya perusahaan baterai orang Amerika. Jadi Telkom itu dia kerjasama dengan perusahaan baterai punya orang Amerika namanya Fluidic kalau nggak salah itu ya. Fluidic jadi dia memasok jadi tower itu kan kalau yang di kota sih gampang ya pakai jaringannya ikut PLN aja. Tapi kalau yang di puncak gunung ya di pulau-pulau tertentu ya, di pulau-pulau yang terluar atau di tengah laut, nah, biasanya dia bisa pakai PLTS gitu ya. Dengan baterai tersendiri ya. Jadi pakai aki tersendiri. Nah, akinya itu mereka kerjasama dengan perusahaan Fluidic gitu ya. Nah, jadi akinya ini canggih, beda dengan aki-aki yang dipakai di mobil itu dia canggih ya. Jadi baterainya dicuri itu ketahuan, jadi dipasang kayak GPS itu ya, kayak tracker. Jadi kalau dicuri penduduk setempat atau dicuri oleh kalau
nelayan ya. Jadi kalau dicuri nelayan itu ketahuan ya. Kemudian kalau baterainya ini habis ya, juga ketahuan ya. Jadi kalau akinya udah soak itu juga ketahuan. Jadi ya canggih nih, banyak sensor di akinya itu. Nah, di perusahaan Prudik itu juga punya riset ya, lab riset tersendiri. Jadi dia nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba komposisi zat di elektriknya itu yang bagus bagaimana ya. Jadi kadang-kadang massa jenisnya itu dia tambah ya. Tapi jadi gimana gitu ya. Jadi kadang-kadang dia kurangi gitu ya massa jenisnya, nanti jadi gimana ya gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu nanti tertarik skripsinya tentang baterai ya, nah ini ada hubungannya maksud saya gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, udah selesai ya. Jadi ini sama aja dengan set sebelumnya tapi diketik ya, ini sama aja ya. Oke, jadi cukup sekian untuk yang slide ini ya. Lanjutkan, ini kan sebenarnya yang minggu lalu tapi belum selesai, jadi kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, sketsa medan. Oke. Kita belajar sketsa medan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, ya? Pak. Sudah. Oke. Nah, lanjutkan ya tentang sketsa medan. Jadi pendahuluan dulu. Jadi kalau kita tadi nyari kapasitansi dari kapasitor dari plat tipis ya, kemudian kapasitornya itu berbentuk silinder, ada yang berbentuk bola, ya macam-macam. Nah itu kan pakai rumus ya, C sama dengan Q per P ya. Nah nyari Q atau P-nya itu kadang-kadang ya itu pakai rumus-rumus, bisa pakai hukum kolom itu ya, pakai hukum kolom, hukum Gauss ya, pakai divergensi, pakai integral segala macam ya. Jadi perjalanan untuk mencari kapasitansi itu panjang gitu ya. Nah sekarang bagaimana dipermudah gitu, kita coba permudah dengan cara di sketsa gitu ya, dengan cara kita sketsa. Nah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ada 4. Yang pertama, permukaan yang sejajar perbatasan sebuah konduktor adalah permukaan yang ekipotensial ya. Jadi sebenarnya ini konduktor. Nah, ini papannya ada ya. Jadi ada 2 konduktor ini ya. Ada 2 konduktor. Nah, ini saya ambil, saya zoom gitu ya, saya zoom. Kemudian saya perbesar. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini silinder ini. Lingkaran, gambar lingkaran ya. Bisa bola atau silinder. Nah, jadi ini sebenarnya silinder, saya ambil sebagian kecil kemudian saya perbesar. Nah, permukaan yang sejajar, jadi yang sejajar sebuah konduktor, sejajar itu misalnya konduktor yang sebelah kiri. Bentuknya seperti ini. Maka yang sejajar itu, nih sejajar. Yang sejajar itu merupakan sebuah permukaan yang potensialnya sama. Jadi tegangan di sini sama di sini itu sama. Di sini sama di sini sama. Tapi kalau yang sama ini beda ya. Jadi yang segaris saja, yang sepermukaan. Jadi kalau di sini tegangan di sini sama dengan di sini, sama dengan di sini. Ini Pak beda ya. Yang segaris itu yang disebut dengan sebuah permukaan yang ekipotensial. Terus yang kedua, intensitas medan listrik dan kerapatan plug listrik selalu mengarah tegak lurus terhadap permukaan ekipotensial ya. Jadi medan listriknya itu selalu tegak lurus. Umpama dia begini, medan listriknya selalu tegak lurus. Nah, gitu. Umpama dia begini, ya, permukaan ekipotensialnya E-nya ke sana, tegak lurus, selalu tegak lurus. Bagaimana kalau dia berubah, Pak? Umpama ini
begini ya. Terus ini dia begini. Ya, kemudian nah dia di sini. E-nya berarti dia sini tegak lurus ya. Terus sama ini dia tegak lurusnya begini, sama ini tegak lurusnya begini gitu ya. Ini E-nya. Jadi dia selalu berusaha tegak lurus dengan permukaan yang ekipotensial. Yang ini juga sama nih. Jadi kalau di sini ada E, dia begini, ketemu ini ya lurus terus ini kebetulan ini, nah dia begini, ngikutin ya. Ngikutin dari permukaan ekipotensialnya. Oke, itu dua. Yang ketiga, oleh karena itu E dan D sepenuhnya tegak lurus pada permukaan sebuah konduktor dan tidak memiliki komponen tangensial. Nah, sudah kita pelajari ya di slide-slide sebelumnya bahwa E tangensial itu dalam sebuah konduktor itu sama dengan 0. Ya, Bapak Ibu coba buka lagi slide sebelumnya tentang E di garis batas. Di situ kita lihat bahwa E tangensial itu 0. Jadi tidak ada E yang arahnya ke sana gitu ya. Atau E yang ke sana itu sama dengan 0. Ya. Oke. Sekarang nomor 4. Garis-garis flux listrik atau garis gaya medan bermula dan berakhir pada muatan listrik di dalam sebuah dielektrum ya, atau bekas muatan. Garis-garis dimulai dan berakhir hanya pada perbatasan dengan konduktor saja. Jadi dia bermula dari sini, berhentinya di sini gitu ya. Bermula dari satu konduktor, berhentinya di konduktor yang lain. Nggak nyampe terus gitu, nggak. Jadi dibatasin antar dua konduktor. Jadi mulai dari sini, berakhir dari sini. Nah, jadi itu prosedur yang akan digunakan. Oke, lanjut. Nah, ini saya perbesar ya. Jadi ngikutin yang prosedur tadi. Ya, gambarnya seperti ini ya. Ini saya perjelas. Ini jarak ini delta LT. Jarak dari ke sini delta LN ya. Ini perbatasan konduktor. Ini perbatasan konduktor yang satu lagi. Kemudian ini garis-garis ekipotensialnya. Nah, kita lihat bahwa rumus E itu sama dengan 1 per epsilon ya. Delta flux ya, atau delta Q, delta flux sama dengan Q ya. Delta Q dibagi luas ya. Ya, perlu diingat ada rumus kan hukum Gauss D ya, integral epsilon integral tertutup DDS ya, integral DDS sama dengan Q ya. Nah, ini hukum Gauss. DDS sama dengan Q ya. Atau epsilon 0. Epsilon saja juga boleh. Epsilon kali E ya, dikali integral DDS sama dengan Q. Ya, ini saya ngulangin pelajaran yang dulu. Sehingga E itu sama dengan ya, E itu sama dengan Q dibagi epsilon dibagi dengan luasnya ya. Jadi E itu sama dengan ya Q atau delta flux ini ya, dibagi dengan epsilon bagi dengan luas. Luas penampangnya ya. Jadi delta LT kali Z. Jadi luas penampangnya ini delta LT. Jadi umpama ini silinder, ya ini saya perbesar aja ini. Ini silinder, panjangnya ke sana Z gitu ya. Umpama ini saya gambar 3 dimensi.
ada dua konduktor ini yang berdekatan. Nah, ini panjangnya Z. Jadi luas penampang silinder ini sama dengan delta LT ya, dikali Z yang arahnya ke sana ya. Jadi luas penampang nih, kalau saya gambar nih luas penampang di konduktor ini sama dengan yang sebelah sini itu delta LT. Yang ke sana itu Z. Ya. Nah, jadi kan luas penampang ini kan. Ya, saya teruskan. Jadi E itu Q dibagi epsilon dibagi dengan luas penampangnya delta LT kali Z. Oke. Kemudian E itu ada hubungannya dengan tegangan. Ya, tegangan itu kan kemarin integral dari medan listrik ya. Atau kebalikannya E itu sama dengan diferensial dari tegangan. E itu diferensial dari tegangan. Atau E sama dengan delta P dibagi delta Ln ya. Jadi tegangan dibagi jaraknya. Nah, delta Ln ini nih. Delta P ya. Berapa perbedaan tegangan antara dari sini ke sini dibagi dengan jaraknya delta Ln. Itulah E. Ya. Jadi perlu diingat E ini rumusnya, kemudian E satu lagi rumusnya ini. Nah, E yang ini sama yang ini itu sama. Nah, nanti kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, jadi E sama dengan seperti ini, tadi udah. E-nya ini itu sama. Umpama saya kasih nama E1, E1 sama dengan E2. Berarti kalau Bapak Ibu lihat di sini, berarti ini ya seper epsilon delta flux dibagi delta LT kali Z sama dengan delta P dibagi delta Ln. Nah, kemudian tukeran ya, delta LT ini naik ke atas, yang delta P turun ke bawah ya. Jadi delta LT per delta Ln sama dengan, ini kan udah tukeran tadi ya, seper epsilon kali Z ini kan udah naik, ini udah turun ke bawah, jadi delta flux per delta P. Atau bisa juga kalau kita mau ngelihat yang ini tinggal ke sana. Delta flux per delta P sama dengan epsilon kali delta LT per delta N dikali Z. Ya, ini. Jadi delta flux bagi delta P sama dengan epsilon delta LT bagi delta Ln kali Z. Ya. Ini rumusnya nanti yang mau dipakai. Kapasitor itu, bentar saya minum dulu. Ingat rumus kapasitor itu C sama dengan Q dibagi tegangan ya, bagi P0. Nah, kalau kita lihat Q itu sama dengan NQ kali delta Q. NQ itu apa? NQ jumlah tabung flux yang menghubungkan kedua konduktor. Ya. Jumlah tabung flux yang menghubungkan kedua konduktor. Jadi NQ. NQ itu jumlah ini nih. 1, 2, 3, 4 ya. Kalau ada 5 berarti ini 5 ya. Yang sejajar ini ya, yang horizontal. Itu NQ. Jadi Q itu sama dengan NQ dikali delta Q. Atau NQ kali delta flux. Kemudian P0. P0 itu sama dengan NP kali delta P ya. NP itu jumlah permukaan potensial di antara kedua konduktor. Jadi yang jumlah tabung yang ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 6. Ya. Contoh ini ada 6. Itu adalah NP ya. Tadi katanya C sama dengan Q dibagi P0.
Berarti NQ kali delta Q dibagi NP kali delta P. Nah, kita lihat ini nih, delta Q kali delta P, ya. Nah, kita ambil dari sini ya, karena ini kan sama dengan delta Q. Ambil, pindahin ke bawah sini. Jadi C sekarang sama dengan NQ dibagi NP epsilon delta LT bagi delta LN kali Z. Ya. Nah, sekarang kalau saya mau cari kapasitansi persatuan panjang, jadi C per Z, Z-nya pindah ke bawah, C per Z sama dengan NQ bagi NP epsilon delta LT dibagi delta LN. Kira-kira bisa diambil kesimpulan nggak? Maksudnya apa ini? Barangkali ada yang ngerti? Ada yang bisa bantu saya? Masih ini? Belum nggak istilahnya? Masih ada yang sudah ngerti? Ada yang bisa ngambil kesimpulan? Belum ya? Oke. Pertanyaannya dari sini, nah, supaya rumus ini jadi sederhana, caranya bagaimana? Supaya rumus ini sederhana, kita bikin perbandingan ya antara ini sama ini tuh nilainya 1. Ya. Mana delta LT? Delta LT ini, delta LN ini. Nah, supaya dia nilainya 1, maka kita gambar nih, gambar supaya dia bujur sangkar ya. Gambarnya supaya bujur sangkar, bukan sangkar bujur. Ya, dibuat sedemikian rupa supaya dia bujur sangkar. Nah, kalau dia bujur sangkar kan berarti sisi satu dengan sisi lainnya sama. Berarti delta LT per delta LN itu nilainya 1. Kalau dia nilainya 1, berarti ini nggak usah dipakai ya. Dicoret maksudnya karena 1. Jadi rumus sekarang itu C per Z, kapasitansi persatuan panjang itu sama dengan jumlah NQ dibagi NP kali epsilon. Ya. Jadi nyari kapasitansi suatu geometri itu nggak usah lagi repot-repot ya, nyari tegangan, nyari muatan, pakai rumus hukum kolom ya, pakai hukum kolom, hukum Gauss, kemudian pakai segala macam, jadi lebih ribet. Sekarang cukup digambar aja. Jadi orang seni ya, orang seni bisa jadi ahli medan juga ini. Nggak usah belajar matematik, yang penting bisa gambar, maka dia bisa mencari kapasitansi suatu geometri. Ya, jadi rumusnya itu sekarang kapasitansi itu sama dengan NQ per NP. Jadi tinggal cari berapa jumlah tabungnya ya. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Tulis 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini 6. Epsilonnya ya, lihat. Yang diselipkan apa di sini? Oh, umpama hidrogen. Ya, hidrogen tadi kan 1,00. Umpama larutan elektrolit. Aki, umpama air aki. Oh, pakai epsilon R-nya 2. Udah dapat kapasitansinya ya. Nggak usah pakai hukum Gauss, hukum kolom segala macam. Ya, jadi kita gambar sedemikian rupa supaya dia bujur sangkar gitu ya. Oke, lanjut. Langsung ke contoh soal. Nah, kita pakai contoh soal yang gampang dulu ya. Kita pakai plat sejajar, mencari kapasitansi dari plat sejajar. Nah, coba kita pakai rumus aslinya. Ini waktu nurun rumus ini juga agak panjang ya. Pakai hukum Gauss itu ya, EDL segala macam ya. EDL segala macam, maka muncullah rumus ini ya. Nah, ini rumus dasarnya C itu sama dengan epsilon A per D ya. Jadi kapasitansi dari plat sejajar ini rumusnya itu sama dengan
permitivitasnya berapa kali A-nya itu ini ya, luas penampangnya dibagi dengan D ya, panjang antar plat ini. Nah, coba kita hitung. Kalau kita hitung ternyata A-nya itu umpama di sini berapa ini? Umpama 24 ya, 6 kali 4 ya. Umpama ini 6 kali 4 itu enggak kelihatan ya, ini ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z-nya 4 ya. Jadi 6 kali 4, 24. Jadi luas penampang ini sebesar 24. D-nya ada berapa? D-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 satuan. Nah, jadi C-nya sekarang itu 24 bagi 4, 6. Jadi C-nya itu 6 epsilon. Ya. Epsilonnya hanya ini aja dulu ya. Nggak dikasih tahu. Hanya apa? Hanya alfabet aja, hanya 6 epsilon. Nah, sekarang coba kita pakai rumus yang tadi. Pakai rumus yang ini. Ini diturunin lagi ya. Langsung aja loncat ke sini. C sama dengan NQ dibagi NP epsilon kali 4 ya. Nah, tinggal kita lihat NQ-nya berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. NP-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. NP-nya 4. 6 bagi 4. Kemudian Z-nya 4. Jadi 6 bagi 4 kali epsilon kali 4. Ini dicoret. Dapatnya 6 epsilon. Sama kan dengan ini. Nah, gitu ya. Cara menggunakan rumus yang. Nah, kita gambar sedemikian apa supaya dia ini bujur sangkar ya. Nih, ini kan bujur sangkar semua nih. Nah, digambar sedemikian rupa supaya ini sama dengan ini. Oke, kita pakai rumus, pakai soal, contoh soal selanjutnya ya. Nah, ini UAS zaman dulu ya. UAS di tahun-tahun sebelumnya. Ini agak terbaru soal ini karena epsilon R-nya pakai M ya. M itu dari mana Pak nilai M ini? Dilihat dari NIM mahasiswa ya. Jadi setiap mahasiswa nanti jawabannya nggak sama, bisa beda-beda. Karena epsilon R-nya itu tergantung dengan NIM-nya berapa. Nah, coba kita lihat, tentukanlah kapasitansi bahan ya jika epsilon R-nya sama dengan M dari geometri di bawah ini dengan menggunakan penyelesaian sketsa medan ya. Z sama dengan 2 ya. Jadi yang kesananya itu sama dengan 2 ya. Ini juga sama ya, ini juga persegi panjang. Z-nya itu ini nilainya 2. Ya, sebentar ya, ada kucing nih, takut. Bentar ya, bentar. Maaf, ada gangguan sedikit. Nah, coba kita selesaikan. Ya. Nah, ini alhamdulillah gambar ya. Di soalnya itu sudah digambar, tinggal nerusin aja. Jadi kalau kita lihat, di sini sudah digambar oleh soalnya sendiri, sudah dianggap sudah dianggap seperti ini bujur sangkar ya. Ada seperti bujur sangkar ya, udah dianggap ini sama ini nilainya sama. Ya. Nah, kalau kita lihat ada berapa NQ-nya ya? NQ-nya kalau kita hitung di luas seperti ini, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Ada 6 yang utuh. Kemudian satu lagi ini
bukan 1 ini, mungkin seperempatnya. Jadi 1/4 kali 2 ini tambah ini, jadi ada 6,5. Ada 6,5. Satu wilayah ada 6,5 ya. NQ-nya ada 6,5. Berarti kalau keseluruhan ada berapa? Segini 6,5. Ada berapa ginian? Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Jadi berapa? 6,5 dikali 4. Ya. Kemudian baru kita nyari NP-nya. NP-nya ada berapa? NP-nya ada 1, 2, 3, 4. NP-nya ada 4. Nah, makanya kita pakai rumusnya. Bentar ya. Ada gangguan dikit. Kita pakai rumus yang tadi, C per Z sama dengan epsilon NQ per NP. Ya. Jadi sama dengan epsilon R kali epsilon 0 kali NQ kali NP. Nah ini pembahasan soal dulu ya. Dulu ini soal ini sudah sering dikeluarkan beberapa kali. Epsilon R-nya ini dulu diketahuinya 1,4. Ya. Nah, pernah juga epsilon R-nya ini saya ganti pakai M ya. Jadi nilai M ini bisa beda-beda tiap mahasiswa yang ngikutin dari nilai NIM-nya ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi epsilon R kali epsilon 0 NQ per NP. Umpama epsilon R-nya 1,4 ya. Kemudian epsilon 0-nya 8,854 10 pangkat min 12. Nah, NQ-nya tadi 6,5 kali 4 ya. 6,5 kali 4 atau 3,25 kali 8 sama aja ya. Jadi ngelihatnya dari sini 1, 2, 3. Nah, ini seperempatnya kan. Ini panjang itu seperempat dari ini. Jadi 3,25 kali 8 ya sama aja 6,5 dikali 4 sama nilainya. Kemudian NP-nya 4 ya. NP-nya 4 kan dari sini 1, 2, 3, 4. Ya udah tinggal dihitung ya. Jadi C per Z-nya itu sama dengan 8,057 14 10 pangkat min 11 farad per meter. Nah, C-nya Z-nya 2 katanya tadi, tinggal 8,057 14 10 pangkat min 11 kali 2. Dapatnya ini ya 11,6 11,6 11 428 10 pangkat berapa ini 10 ya. 10 pangkat 10 farad. Ya. Nah, nilai M-nya ini nanti beda M-nya ini bisa beda-beda ya. M angka NIM yang paling kanan dikurang dengan angka sebelahnya, kemudian ditanda mutlakan lalu ditambah 1. Biar enak, pakai contoh aja. Umpama ada mahasiswa NIM-nya 2013 11 minus PQR. Ya, maka nilai M-nya itu R dikurang Q, ya umpama 4 dikurang 3 1. Dimutlakan ya 1 tambah 1 M-nya 2. Atau bisa juga contoh yang lain, misalnya ada mahasiswa NIM-nya itu 2013 11 241 ya, berarti ini 1 dikurang 4 itu kan minus 3. Nah, tapi dimutlakan dulu, dimutlakan jadi 3 tambah 1 4 gitu ya. Jadi umpama dalam UAS peraturan kayak seperti ini saya berlakukan, jadi Bapak Ibu nggak kaget lagi ya, ini M apaan ya. Kebanyakan salah ngitung M-nya, jadi M-nya sendiri salah ya. Ngitung M dia sendiri, mahasiswa itu salah. Ya otomatis jawabannya salah ya. Jadi dia nyontek temennya, main salin aja ya. Jadi padahal M dia sama temennya itu berbeda. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Nah, bisa juga contoh soalnya itu nanti seperti ini ya. Jadi ada lingkaran gitu. Ada lingkaran, di dalamnya ada lingkaran. Jadi ada silinder, di dalamnya ada silinder. Nah, gitu ya.
Kemudian di sini ada epsilon. Di sini juga sama ya, ada epsilon R lah. Ya, di sini juga sama kan. Di sini ada di tengah, di antara bujur sangkar sama silinder ini ada epsilon R. Di sini ada epsilon R. Pertanyaannya juga sama ya. Tentukan kapasitansi bahan ya, jika epsilon R-nya sama dengan M, Z-nya sama dengan 4. Nah, berarti tugas Bapak Ibu tuh nanti gambar ya. Gambar sedemikian rupa supaya dia bentuknya ini bujur sangkar. Coba saya kasih contoh ya. Jadi umpamanya di sini, ini cari, ini umpamanya ini di tengah ya. Ini cari tengahnya di sini berarti. Ini tengahnya di sini, ini tengahnya di sini. Jadi Bapak Ibu gambar. Ini karena gambarnya pakai mouse jadi jelek ya. Kalau pakai papan tulis bisa saya gambar dengan bagus. Umpama ini di sini, ini di sini, tengahnya di sini, ini di sini, Bapak Ibu gambar gitu ya. Jadi bikin simetris mungkin. Kemudian bisa juga ini di sini, digambar ya. Nah, gitu ya. Sama kayak bikin begini tadi. Nah, kemudian ini di sini ya, berarti ini begini, pasti lurus ini pasti lurus, ini pasti lurus. Kemudian ini kan tengahnya di sini, ini tengahnya di sini, yang ini tengahnya di sini, yang ini tengahnya di sini. Jadi saya gambarnya begini. Nah, ini juga sama. Nah, gitu ya. Ini kira-kira di sini nanti gambarnya di sini, ini nanti begini. Ini di sini, ini di sini, di sini, di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu, wah ini kayaknya kurang apa? Kurang bujur sangkar ini, tambah lagi ya. Tambah lagi sampai dia bujur sangkar ini. Oh, tapi yang ini jadi nggak bujur sangkar, ditambah lagi begitu ya. Digambar sampai kira-kira itu semuanya bujur sangkar, baru bisa diberlakukan rumus ini tadi nih, rumus yang ini. Jadi rumus ini berlaku kalau delta LT per delta LN itu nilainya 1. Alias ini sama ini ya, itu nilainya sama. Ya. Jadi pernah juga ada contoh soal. Jadi di luarnya itu lingkaran, di dalamnya juga lingkaran. Nah, terus nggak ada contohnya seperti ini ya. Tidak suruh gambar sendiri. Kalau ini enak, sudah ada contohnya. Tinggal dikali 1 kali 8. Ini juga bisa sama sih. Ini nggak usah semuanya digambar, setengahnya aja yang digambar. Tinggal dikali 2 nanti kan. Karena yang atas sama yang bawah sama, jadi cari aja yang atas. Nanti kalau sudah dapat tinggal dikali 2. Nah, cara mencari kapasitansi dengan cara sketsa ini kan tergantung ya. Kalau yang nggak bisa gambar, sulit dia. Oh Pak, saya milih pakai matematik aja ya, pakai kalkulus, pakai integral, hipotetika segala macam ya boleh. Ada juga yang seneng gambar, bisa juga dia nyarinya ya, nyari C-nya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu?